Halo, hari ini gue pengen ngebahas kenapa gue selalu suka sama rumor transfer dari pemain yang dikatakan underrated atau bahkan nggak terkenal. Sebenarnya dari dulu, Sir Alex itu selalu beli pemain, menemukan talenta, pemain-pemain yang bahkan nggak pernah masuk radar atau nggak pernah terlihat di media. Pemain-pemain yang nggak pernah disentuh atau kita sebagai fans tahu namanya dia. Walaupun di zaman sekarang agak susah ya, karena ada sosial media ini, semua pemain gampang banget di-highlight. Tapi gue selalu suka sama pemain yang sebenarnya kalau dalam bahasa kasarnya di underestimate orang. Pemain-pemain dari Liga Serie A, pemain-pemain dari Ligue 1, pemain-pemain dari Liga yang antah berantah, kayak Lamens kemarin, kayak Dorgu. Gue selalu suka. Kenapa gue selalu suka? Pertama, ini pemain nggak punya ekspektasi tinggi dari fans, dari media. Ini pemain karena kita nggak pernah tahu kemungkinan sukses transfernya berjalan dengan baik. Dia nggak perlu membuat suatu harapan yang tinggi. Beda dengan pemain yang sudah digoreng banyak media. Pemain-pemain yang tidak terlalu terjamah oleh media, dia punya keunggulan seperti gambling. Kalau misalkan dia didatengin dengan sukses, media bakal muji kalau ini adalah pergerakan transfer yang sangat brilian. Tapi kalau misalkan dia flop atau gagal, dari pihak klub bisa menjadikan dia sebagai rotasi player, bukan seorang key player. Dan rata-rata pemain-pemain yang underrated seperti ini, pemain-pemain antah berantah, itu diproyeksikan memang bukan untuk skuad inti, tapi selalu jadi key player, yang dimana diharapkan 2 tahun setahun bakal diintegrasiin dengan performanya untuk naik ke tim utama. Tapi gue selalu suka dengan pergerakan seperti ini. Sir Alex terkenal sekali bisa merubah pemain yang tidak terkenal menjadi seorang bintang. Ronaldo, Berba, Carrick, Rooney, siapapun itu. Emang Sir Alex banyak juga miss-nya. Bebe, Makeda, Obertan, dan lain-lain. Tapi MU itu dari dulu memang terkenal dari Class of 92-nya dan dengan pemain yang didatangkan dari antah berantah. Chicharito deh. Siapa yang mau beli Chicharito zaman dulu? Nggak bakal lo kepikiran belanja dari Liga Meksiko kan? Tapi apa? Dia ngejawab dengan brilian banget. Jadi pemain-pemain yang dari klub-klub besar yang sekarang dirumorin, itu sebenarnya gue nggak pernah percaya dengan kata EPL proven. Kalau kata Evra, EPL proven tuh nggak ada. Kalau itu pemain bagus, ya bagus aja. Kalau itu pemain layak, bisa satu chemistry cepet dengan pemain lain, ya emang dia jago aja. Kita kan udah ngeliat transfer-transfer EPL proven kita juga emang semuanya works. Sanchez, Sancho. Walaupun Sancho dari Jerman, tapi kan dia pernah di Manchester City. Banyak lah kalau kita ngomongin. Itu kan juga flop. Bahkan Sanchez adalah transfer terburuk. Lebih nggak jauh beda dengan Jadon Sancho. Lebih bagus Anthony bahkan saya bilang. Jadi kalau menurut gue sabar. Nikmatin pemain-pemain yang dihubungin. Yang underrated ini. Yang nggak terjamah sama media. Biar dia pada saat masuk MU itu nggak terlalu pressure. Dia bisa main lepas. Dia bisa langsung klop sama temen-temennya. Kita ngelihat Lamens. Lamens ini contoh literally kalau Ineos mengembalikan marwah MU mendatangkan pemain antah berantah. Siapa sih yang expect Lamens bakal seberguna ini? Walaupun dia bagus karena kita selama 2 musim dijaga oleh bukan seorang penjaga gawang,
Tapi siapa sih yang expect Lamens bisa menjadi most save di bawah kedua dari David Raya di musim lalu? Ini kan transfer yang brilian gitu. Patrick Dorgu yang awalnya sangat amat di underestimate, bahkan setengah musim dia menjalani musim dengan cacian makian tidak pantas menjadi seorang LB. Tapi akhirnya apa? Berubah. Dia rubah mindsetnya. King Dorgu, Prince Dorgu. Sekarang semua orang tahu kualitas dia. Nggak usah ngomong Amorim nggak bisa memanfaatkan dia. Karena yang pertama kali bikin Dorgu menjadi winger, itu adalah Amorim, bukan Carrick ya. Di laga Boxing Day lawan Newcastle, itu Amorim yang bikin Dorgu jadi seorang winger. Dan Dorgu menjadi pemain MOTM, itu juga gara-gara Amorim. Jadi kita nggak usah ngebahas ke situ. Kita bahas adalah pemain yang underrated antar berantah ini. Amat, Højlund, Euro, walaupun sekarang lagi inkonsisten, tapi masih oke lah. Masih bisa umurnya panjang. Bareda kan selalu bilang, dari musim lalu kalau kalian sadar, Bareda tuh selalu memecah dua skema transfer. Satu pasti dari Premier League yang bisa langsung klop. Karena udah tahu intensitas Premier League seperti apa, tekanan Premier League seperti apa, ekspektasi fans seperti apa, dan media, Buemo punya. Bareda nge-split untuk pemain-pemain muda didatangi dari liga-liga yang tidak tersentuh atau terjamah. Walaupun Serie A gak bisa dibilang liga tidak terjamah. Tapi kan ada Diego Leon, walaupun belum dikasih kesempatan. Ada Patrick Dorgu, ada Lamens. Jadi kasus kenapa gue buat konten ini karena banyak sekali yang skeptis dengan Ederson. Semua orang bakal bilang dia the next Fred. Emang Fred seburuk itu kah? Kalau menurut gue, burukan McTominay jadi midfielder daripada Fred. Emang Ederson ini pemain bahkan belum tes medis di MU, belum menjalankan perannya sebagai pemain MU, udah dijudge. Kenapa sih fans MU? Seneng banget sih ngejudge pemainnya sendiri. Padahal ini orang didatengin untuk menambah amunisi di musim depan. Tapi kalian judge. Kebiasaan banget fans MU nih, cepet banget ngejudge, cepet banget termakan narasi kalau misalkan pemain ini jelek dari Liga Serie A. Come on lah men, jangan kayak gitu banget jadi fans. Objektif aja lah, realistis. Kalau toh dia jelek juga, harganya juga murah. Pemain sekarang 45 juta pound sterling itu udah termasuk murah. Sekarang pemain bisa 200 juta sendiri bro, pemain-pemain terkenal. Apakah itu make sense dengan kualitas pemain sekarang dibandingin sama yang dulu? Kan gak make sense. Walaupun emang sekarang sepak bola itu berkembang by system. Jadi udahlah gak usah komen-komen, nikmatin aja pemain-pemain underrated ini. Justru bagus, semoga dia cepet klop. Karena emang udah gak ada pemain yang dikatakan bintang. Mungkin sekarang ada TRS dan bagus aja. Tapi kan tugas pelatih untuk merubah pemain itu menjadi seorang pemain bintang. Mungkin gitu aja konten hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kalau misalkan kalian punya ide-ide konten menarik, boleh banget dicantumin di kolom komentar. Siapa tahu bakalan gue bahas jadi di next konten di berikutnya. Thank you.